teman-teman yang oh, kita mau belajar dua-duanya juga oke-oke aja ya. Oke, teman-teman saya izin share screen ya. Izin share screen. Oke, sudah kelihatan kah teman-teman? Udah dok. Sudah ya? Oke. Nah teman-teman, jadi bukan hanya marketing aja, tetapi gimana kemarin saya habis eh, main, kita main ke Sukabumi, berkunjung ke rekan teman sejawat, teman-teman juga beberapa teman-teman yang klinik-klinik yang saya mentorin, pertanyaannya sama, hampir sama, yaitu satu, bagaimana sih banyak sebelah-sebelah ini tumbuh klinik-klinik baru. Ada klinik baru, ada yang sudah lama tetapi tutup terus sekarang buka lagi. Jadi mulai banyak muncul klinik baru ataupun klinik lama yang sudah ada eksis tetapi ini mulai dipegang manajemen baru. Gimana khawatiran terkait kompetitor teman-teman ya? Padahal teman-teman lupa bahwa bagaimana merawat ataupun membina customer ataupun pasien-pasien ataupun keluarganya sudah datang ke klinik kita. Jadi lebih susah kita mengakuisisi customer baru, market baru, biayanya lebih besar dibanding kita merawat yang sudah ada. Dan juga berhubungan juga dengan servisnya teman-teman ya. Jadi teman-teman buat marketing, bikin ads, jualan keluar segala macam, nyewa marketing dari luar untuk mendatangkan customer ataupun mengakuisisi customer di tempat lain ke klinik kita, tetapi ternyata janjinya sudah disampaikan dengan marketing itu ternyata tidak sesuai. Mereka datang mendapatkan layanan di klinik kita, di tempat kita ternyata kecewa sehingga mereka nggak balik lagi. Nah, itu yang harus kita perhatikan teman-teman ya. Nah, kita akan bahas sih bagaimana teman-teman sekalian kita akan buat para kompetitor ini kita nggak ada lawan nih dibanding walaupun kompetitor kita sudah mulai bermunculan. Oke, ini perkenalan dulu buat teman-teman yang baru bergabung ataupun yang sudah lama baru kenalan lagi. Saya Dokter Sup, teman-teman tinggal di Cianjur. Saya mengelola klinik keluarga sudah 11 tahun, walaupun tapi pengalaman sudah semenjak lulus tahun 2001 dari Sultan Agung. Universitas Sultan Agung juga eh, sudah di klinik langsung, tidak PNS, tidak, tapi mengelola klinik-klinik dan mengelola klinik sendiri sudah tahun 2013 mulainya. Ini sudah berkembang menjadi ada apotik, ada lab juga sudah berkembang, alhamdulillah. Dan ini saya mulai 2-3 tahun lalu mulai membantu teman-teman karena banyak yang nanya juga, dok bagaimana kliniknya rame, dok bagaimana mengelola tim. Akhirnya saya buatlah kelas dengan Dokter Rahman, membuat free seminar mentoring klinik, juga membuat training-training dan juga mendampingi teman-teman semuanya mengembangkan kliniknya ya. Kita bareng-bareng belajar mengembangkan kliniknya, kita mendampingi teman-teman untuk sebagai konsultan manajemen klinik. Oke teman-teman, ini klinik saya di Cipanas, Cianjur teman-teman. Kliniknya sebenarnya ininya di belakang. Nah, ini baru 2 tahun ini membangun apotek juga, Homi juga ada klinik kecantikannya juga. Nah, teman-teman, ini terkait saya sekarang bahwa sekarang ini adalah terkait teman-teman semuanya. Kalau boleh tahu, apa sih permasalahan dan tantangan apa yang dihadapi teman-teman semuanya di klinik, baik yang baru ataupun yang sudah lama berdiri nih, kira-kira. Boleh teman-teman share di kolom chat ataupun mau langsung open mic juga boleh, teman-teman. Silakan. Apa sih yang sekarang dipikirkan oleh teman-teman? Tantangannya apa yang dihadapi teman-teman semua di klinik? Biar kita sama-sama sharing-sharing, kita ngobrol-ngobrol bareng di sini. Apa sebenarnya tantangannya ataupun permasalahan yang dihadapi? Oke, teman-teman silahkan. Yang mau berbagi, kita open mic juga boleh. Atau mau saya tanya juga. Eh, Ntar saya keluarkan dulu. Nah,
Oke, siap Oke, teman-teman. Kalau mau ada yang didiskusikan atau ada permasalahan di kliniknya nih, tadi udah diingetin siapin pertanyaan sebanyak-banyaknya. Boleh langsung open mic aja atau di kolom chat. ada Pak Bambang nih dari Klinik Anandita, Dokter Soraya dari Cirebon ya dok ya tadi ya. Dari Cirebon. Dok. Ada teman-teman yang ditanya, ada Bu Mimin, Sukabumi, dari Lumajang, Dokter Nadar juga bergabung. Ada yang ditanya, teman-teman semuanya. Kalau nggak ditanya ya kita lanjut lagi kalau gitu ya. Oke, kayaknya udah pinter-pinter semua Teh Nabila. Lanjut aja dulu kayaknya dok. Setelah materi nanti biasanya suka kepikiran mau nanya apa. Oke, mana nih ya? Kita full zoom dulu. Oh ada yang nanya nih dok. Bagaimana tips untuk menumbuhkan repeat order dok? Nah, oke. Gimana bukan repeat order ya? Ya, Nanti kita akan bahas juga itu, Teh Nabila. Ada lagi mungkin dok? Makasih pertanyaannya, dokter siapa tadi? Teh. dari rumah Hitan Nur Oh, Asyik. Hitan. Klinik Hitan ya. Oke. Ada lagi, teman-teman? Saya share dulu aja ya dulu ya. Kita lanjutkan dulu ya. Oke, teman-teman sekalian. Oke. Nah, teman-teman kalau kita lihat balance scorecard ya, teman-teman udah tahu balance scorecard yaitu adalah suatu kalau dilihat balance scorecard sebetulnya ada 4 indikator bagaimana kita melihat sebuah bisnis ya. Ada learn and growth, sebetulnya ini SDM sebetulnya ya. Kemudian ada bisnis proses di layanan, di operasional. Kemudian dari stakeholder ini sebetulnya marketing dan finansial. Kalau kita sebagai para owner-owner klinik, para pebisnis, lihatnya biasanya di keuangan dulu, finansial. Tetapi sebetulnya teman-teman, bahwa yang menjadi basic itu adalah di learn and growth-nya sebetulnya. Di SDM-nya sebetulnya. Kita fokusnya ke finansial, bagaimana profit, bagaimana mendatangkan pasien, bagaimana tadi repeat order tadi, gimana pasien kita nih balik lagi. Padahal yang menjadi kunci sebetulnya adalah SDM. Dan hampir 80% permasalahan di klinik itu terkait SDM, tim kita, dan operasional, ngelola SDM. Sebetulnya sudah 80% kita udah jalan sebetulnya teman-teman. Baru kita memikirkan marketing, baru memikirkan finansial. Ya, tetapi buat teman-teman yang baru berdiri, baru awal berdiri, teman-teman memang untuk awareness, memang butuhlah teman-teman untuk membuat awareness ataupun membuat supaya orang tahu bahwa kita punya klinik nih, klinik kita di sini keunggulannya apa. Untuk awal ya teman-teman, hajar dulu marketing, nggak apa-apa salah. Untuk teman-teman yang baru awal berdiri. Tetapi kalau sudah mulai jalan teman-teman, coba mulai pikirkanlah bagaimana mengelola tim, mengelola operasional. Oke. Nah, ini karena kata Simon Sinek mengatakan bahwa, tahu teman-teman ya, si Om Simon Sinek ini mengatakan bahwa customer will never love a company until the employee love it first. Bahwa pelanggan kita, pasien kita ini nggak akan cinta klinik kita sampai tim kita sendiri mencintai terlebih dahulu. Jadi kuncinya teman-teman, bahwa kita kalau tim kita udah cinta klinik kita, staff kita udah cinta, karyawan kita sudah cinta perusahaan kita, maka customer kita pun akan cinta. Jadi kuncinya balik lagi ke tim. Bukan saya yang bilang ya, ini Pak Simon Sinek ya. Oke, jadi kuncinya itu teman-teman, engage dulu. Nah, kalau kita udah engage, baru kita engage ke customer. Nah, apa sih dampaknya kalau kita sudah engage, sudah ada ikatan, sudah terikat dengan customer? Produktivitas kita, karyawan kita meningkat. Kemarin ada pertanyaan dari teman-teman klinik, dok, gimana sih supaya karyawan saya ini produktif, kerjanya main handphone terus.
dilihat main handphone. Begitu disuruh marah, cemberut segala macam. Nah, ya, ya itu yang saya bilang tadi. Kita buat engage dulu, kita buat apa? Tertarik dulu. Kita ada ikatan dulu, tim kita ada ikatan dulu dengan kita, dengan klinik kita. Begitu ada ikatannya, menurut survei dari Gallup mengatakan bahwa produktivitas, bahwa kinerjanya teman-teman meningkat 22%. Selain itu juga turnover karyawan nurun 40%. Nah, bagi teman-teman yang timnya keluar masuk, kok dok, karyawan saya kok keluar masuk baru sebentar, kita nggak ada yang sampai 6 tahun, 5 tahun, paling paling 2 3 tahun udah keluar. Ya ada yang memang ikut suami alasannya, ada yang keperluan keluarga, habis dimarahin sama saya, tiba-tiba keluar. Nah, ini teman-teman, bahwa indikator bahwa klinik kita ini maju salah satunya dari turnover karyawan, keluar masuknya tim. Nah, kalau kita engage dengan tim kita, kita ada ikatan dengan tim kita, maka dia akan nurun sampai ke 40%. Tim kita akan loyal. Banyak yang nanya, gimana caranya supaya sense of belonging-nya teman-teman muncul ya, Dok? Salah satunya ini, kita harus engage dulu dengan mereka. Nah, setelah itu baru customer experience ataupun pengalaman pelanggan ini ataupun kepuasan, skor kepuasan pelanggan jadi meningkat. Kalau kita ukur dengan survei namanya NPS, Net Promoter Score, bagaimana si customer kita bisa ikut mempromosikan klinik kita, itu bisa sampai 90%. Kalau tim kita pun engage. Kalau tim kita engage dengan kita, otomatis tim kita pun akan engage dengan customer kita. Kalau tim kita bahagia, customer kita pun akan bahagia. Karena tim kita akan melayani customer dengan bahagia juga. Nah, baru kita bicara profit, teman-teman. Profitnya pasti akan meningkat juga sebanyak 21%. Ini penelitian dari Gallup, teman-teman ya. Bahwa ini penelitian dari Gallup, baru profitnya akan meningkat. Jadi kuncinya adalah engage dulu timnya, maka produktivitas meningkat, keluar masuk karyawannya nggak menurun, customer experience-nya meningkat juga. Otomatis kalau yang tadi ya, repeat order muncul, customer kita udah loyal, dia mendapatkan pengalaman yang menyenangkan, yang baik di klinik kita, pasti dia akan balik lagi, dia akan menceritakan klinik kita ke orang lain karena mendapatkan pengalaman yang baik, pengalaman puas mereka. Otomatis profitnya akan meningkat. Nah, tapi teman-teman, ternyata survei Gallup lagi ini, cuma 34% teman-teman, bahwa karyawan, ibaratkan sebuah perahu, sebuah kapal, hanya 34% yang engage ternyata. Yang 51%-nya not engage. Nah, 15% baru memang disengage. Gitu ya. Jadi baru cuma 34%. Nah, PR kita teman-teman, PR kita adalah membuat yang 51% ini menjadi engage. Kalau yang 15%, nah itu terserah teman-teman. Teman-teman mau bina atau teman-teman mau binasakan. Ya. Jadi tugas kita bagaimana membuat 51% ini itu menjadi engage. Nah, kalau udah engage, dia akan loyal, dia akan komitmen, nggak usah disuruh-suruh pun akan tetap dia akan produktif, memikirkan klinik kita menjadi gimana supaya rame, sense of belongnya tinggi, loyal juga. Nah, kalau yang nggak engage, dia hanya datang, kerja, absen, kalau jam pulang, langsung pulang. Nggak. Kalau disuruh lembur ya hitung-hitungan dia. Produktif kerja sih, rajin segala macam. Tapi ya nggak ada komitmen. Kalau dikasih tugas ya hari-hari, kalau bahasa bahasa sini hari-hari, malas-malesan. Ya, kadang-kadang liburnya minggu misalkan, Senin tiba-tiba nggak masuk, alasan sakit, gitu ya teman-teman ya. Teman-teman ngalamin juga ya. Terus kemudian ya lebih mudah dia untuk keluar ya teman-teman ya. Nah, yang nggak disengage ini adalah yang nggak produktif. Memang memang betul-betul nggak produktif. Ya kadang-kadang
kadang-kadang toxic malah ya. Sudah betul-betul nggak engage. Gitu ya. Nah, tugas kita adalah membuat 51% ini menjadi 34% ya. Ini survei dari Gallup. Nah, ini adalah diagram Maslow. Teman-teman udah tahu ya Maslow ya. Hierarki Maslow bagaimana terkait employee engagement, terkait ikatan tim dengan kita. Nah, mode makin ke atas, makin engage, makin teman-teman tim kita makin termotivasi ya teman-teman ya. Awalnya teman-teman dia mungkin hanya survival mode aja. Dia memang betul-betul nggak engage ya. Dia datang memang untuk kerja, untuk bukan hanya kerja, memang tujuan goalnya dia dapat uang. Memang untuk kehidupan dia untuk survival mode aja ya. Dia sewaktu-waktu dia bisa pergi, saya bisa pergi cabut begitu aja kalau ada hal yang tidak mengenakan langsung cabut ya. Dia datang sesuai dengan jam, pulang ya pulang. Ya kalau ada kerjaan ya kadang-kadang males-malesan. Ini bagi yang disengage ya. Nah, next level lagi ke atas adalah security. Security ini nggak engage sih. Tetapi dia eh, apa namanya sudah mulai sesuai dengan jam kerja, eh, tugas-tugas pun, tetapi dia nggak suka kerjaan ya. Kalau dikasih job nolak, dia males ya. Hanya sekedar kerjaan sesuai dengan job desk-nya dia. Kalau dilebihkan dia nggak mau berkembang. Dia rata-rata teman-teman ini adalah orang-orang yang fixed mindset. Dia nggak mau berkembang. Dia nggak punya goal, nggak punya visi, nggak punya tujuan. Nah, naik lagi, mulai muncullah ada rasanya sense of belonging yang mulai muncul. Mulai ada ikatan teman-teman kita dengan hampir, bukan belum ada ikatan, tetapi hampir engage, almost engage. Dia sudah bangga, dia kerja di kliniknya teman-teman udah bangga, sudah menjadi dia pakai seragam kerja tuh jadi sudah ada kebanggaan. Eh, tetapi dia nggak memikirkan perkembangan karir dia teman-teman. Dia nggak gimana dia mau upgrade skill, bagaimana dia apa namanya untuk menaik kelas menjadi seorang supervisor, menjadi manajer, bagaimana mengembangkan. Tapi tahu dia bagian dari klinik ini, dia udah. Cuma memang untuk tumbuhnya, untuk growth-nya dia nggak belum muncul. Nah, nextnya adalah importance. Importance ini memang betul-betul sudah engage teman-teman. Dia menjadi bagian penting dari klinik kita. Dia menjadi second line kita. Jadi orang keduanya kita, di bawah kita. Dia penting di kerjaan ya. Bahkan dia melebihi target-target di setiap dikasih tugas, dikasih apapun dia achieve dia. Dia selalu melampaui target. Dan sibuk ya teman-teman. Karena dia selalu achieve, kita kadang-kadang ngasih ngasih banyak job ke dia ya teman-teman. Kadang-kadang ya dia burn out, stres kadang-kadang. Nah, yang paling tinggi adalah memang sudah self actualization teman-teman ya. Dia sudah nggak memikirkan, nggak hitung-hitungan lagi dengan kita. Memang sudah dia pengennya berkarya teman-teman. Dia pengen apa yang bisa saya berikan untuk bukan hanya ke klinik ya, tetapi untuk masyarakat, untuk orang banyak, untuk tim yang lainnya juga. Jadi mikirnya bukan bukan untuk dia dia sendiri ya. Kadang-kadang dia bisa menjadi inspirasi ya, menjadi tokoh sendiri di klinik. Dia menjadi kadang-kadang kalau kalau kita biarkan dia menjadi tokoh ya, menjadi hero ya. Dia pun senang kerja. Klinik kita sudah menjadi rumah keduanya dia gitu loh. Kadang-kadang kalau kita usir, kita kok nggak pulang belum pulang-pulang. Komentar komentarnya dia begini, jangan suruh anak kecil pulang. Sama kalau menyuruh saya pulang berarti bagaimana menyuruh anak kecil lagi main suruh pulang. Nah, itu udah begitu teman-teman ya. Sudah sudah tinggi dia, sudah memang pengen pengen berbuat aja teman-teman. Nah, makin ke atas teman-teman, makin ke atas. Nah, tim kita makin makin termotivasi ya, makin makin mengerucut, makin ke atas, tapi makin sedikit hanya ya untuk teman-teman targetnya belonging dulu aja.
almost engage saja itu udah sudah baik ya. Nah, yang perlu diwaspadai, yang perlu kita perhatikan adalah teman-teman yang almost engage kita naikkan menjadi engage, dan security yang di level security ini kita kita bina ya teman-teman. Nah, kalau yang survival model survival ini ya itu terserah teman-teman. Bisa bina mau. Tapi memang kalau teman-teman berjiwa besar, levelnya sudah memang sudah power ya, dirangkul ya teman-teman ya. Oke. Nah, gimana sih sekarang pertanyaannya? Gimana sih membuat tim kita, karyawan kita menjadi engaged? Bukan hanya engaged juga, tetapi customer kita juga, pasien kita juga, dan keluarganya juga engaged. Makanya terjadilah perpaduan antara employee engagement dan customer experience. Gimana caranya teman-teman? Pertanyaannya adalah, oke, seperti yang saya sampaikan, kita sebagai pemimpin, sebagai owner klinik, sebagai pemimpin di klinik ya harus punya bicara dengan visi ya. Teman-teman harus punya visi, harus punya value. Apa value-nya teman-teman? Nah, dari sini teman-teman jadi bukan visi, misi, value itu terpampang di klinik kita hanya untuk keperluan akreditasi saja, tetapi memang ya apa mau dibawa sih kemana klinik kita ini? Goalnya apa? Teman-teman harus cari itu. Dan value apa, nilai apa yang lebih tinggi dari hanya sekedar uang. Teman-teman goalsnya bikin klinik ini coba pikirkan bukan hanya sekedar dari uang. Ya, itu teman-teman pikiran. Nah, dari situ teman-teman itu menjadi basic, menjadi dasar bagaimana kita satu dalam rekrutmen tim kita. Yang ditanya adalah visinya gimana. Kalau visinya dia PNS, mau ke rumah sakit, mau dia sekolah lagi, ya jangan terlalu berharap ke teman-teman. Toh pun teman-teman memang butuh ya, kita ya nggak terlalu berharap lebih ke dia karena dia tanya mau berapa lama dia mau di sini, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Dan yang paling penting adalah karakter teman-teman ya, value. Biasanya memang saat hiring ini, saat kita ngerekrut tim kita ini belum kelihatan. Paling bagus teman-teman 3 bulan awal. Nah, 3 bulan awal ini masa probation, masa pengenalan teman-teman. Nah, teman-teman harus harus betul-betul dampingi dia ataupun kalau teman-teman timnya sudah banyak, ada tim yang memang dipercaya, second line-nya teman-teman yang untuk mendampingi tim yang baru masuk ini. Terutama terkait karakter dan value-nya. Apa sesuai nggak dengan visi dan value-nya kita. Kemudian, nah ini penting teman-teman ya. Teman-teman harus penuhi basic need-nya. Basic need ini bukan hanya sekedar kebutuhannya dia, tetapi kita juga support terkait pekerjaannya dia. Contoh, dia bagian admin, tetapi dia nggak punya komputer, tidak punya laptop, ataupun dia bagian customer service, tetapi dia nggak punya handphone. Itu bukan hanya secara kita ngasih ke dia secara gaji, tetapi juga support kita di pekerjaan teman-teman ya. Pekerjaan yang berhubungan dengan memang tanggung jawabnya dia. Digaji juga teman-teman harus tanya kebutuhannya. Karena tiap orang ini berbeda teman-teman. Yang sudah berkeluarga, yang punya anak, punya satu, anak dua, anak tiga. Yang dia walaupun masih single tetapi dia menghidupi orang tuanya. Menjadi sandwich generation. Nah ini teman-teman harus ngobrol. Kebutuhannya dia seperti apa. Dan basic need ini teman-teman harus penuhi. Karena ini menjadi salah satu dasar ataupun pintu masuk, baik itu ke dokter, baik itu ke perawat atau tim lainnya, ini harus betul-betul ditanya basic need-nya. Di samping teman-teman juga punya standar skala upah minimal paling tidak UMK lah, atau enggak kalaupun mendekati UMK teman-teman eh, lebih sedikit ataupun ya paling enggak mendekati lah ya teman-teman ya. Ada benefit-benefit lain. Tetapi sebetulnya uang itu ataupun gaji itu bukan pokok ya teman-teman untuk tim kita menjadi engage. Nextnya adalah kita sebagai pemimpin ya harus hadir, harus menjadi contoh, terutama value-nya kita yang terpampang di klinik itu ya kita ya value-nya kita sebetulnya kita menjadi contoh role modelnya. Kita harus hadir. Banyak teman-teman yang eh,
teman-teman klinik yang saya mentorin ini buat klinik, dia pengen didampingi buat klinik, tetapi dia nggak jarang hadir di situ. Dia hanya punya tim, dia hanya nerima laporan-laporan saja, tetapi sibuk dengan bisnis lain ya, teman-teman dengan sibuk dengan bisnis lain, entah itu bisnis properti, bisnis ayam, ataupun dia kerja di rumah sakit, di puskesmas. Dia hanya timnya saja, atau bahkan di luar kota. Dia megang apotek segala macam ya, bisnisnya banyak. Ini banyak teman-teman yang justru tidak fokus, tidak hadir, sehingga banyak kejadian-kejadian ataupun kliniknya agak lama berkembangnya. Bahkan kemarin terakhir saya dapat cerita dari teman-teman klinik, banyak fraud ya, banyak kecurangan-kecurangan yang bahkan orang-orang terdekatnya karena kasus dia tidak hadir, tidak mengontrol, monitoring. Setelah hiring, teman-teman dibuatkan training, dibuatkan tadi ya probation, dan kita monitoring. Tiga itu kunci teman-teman untuk ke tim ya. Dan ya teman-teman bisa sering ngobrol ya, internalisasi, sering ngobrol terkait visinya teman-teman, value-nya klinik ini apa, sering komunikasi one on one, ngobrol dengan tim. Ini salah satu kunci bagaimana supaya kita engage dan teman-teman pun punya value dan visi yang sama dengan kita. Nah, teman-teman, seperti yang pernah saya sharing juga terkait framework-nya mentor klinik adalah ini, bahwa kultur ini menjadi basic teman-teman. Ibaratkan sebuah rumah, dia menjadi pondasi. Mau teman-teman mau buat klinik berapa tingkat pun, kalau pondasinya nggak kuat, kulturnya nggak kuat, dia akan roboh teman-teman. Baru kemudian teman-teman pikirkan yang tadi saya sampaikan terkait timnya, SDM-nya, dan operasional. Nah, teman-teman terkait role model ini, teman-teman sebagai atap, sebagai leadernya. Nah, teman-teman harus menjadi contoh bagaimana penerapan value dan operasional di klinik itu sendiri. Baru setelah itu terjadi, teman-teman terkait customer experience, marketing maupun profitabilitasnya akan meningkat teman-teman. Oke, yang kedua adalah terkait komunikasi dan kolaborasi. Nah, teman-teman, ini bagi saya sering sampaikan bahwa komunikasi itu adalah oli. Komunikasi itu kalau ibarat mesin tuh memperlancar ya, memperlancar hubungan dan juga kolaborasi. Nah, teman-teman harus sering-sering membuat komunikasi internal ke tim maupun eksternal. Eksternal itu untuk customer ya teman-teman, calon customer ataupun stakeholder, ke pemerintahan, ke badan usaha, ke pabrik-pabrik. Kalau misalkan target di daerah situ merupakan target marketnya teman-teman, teman-teman harus sering komunikasi. Komunikasi internal ini ya baik di forum maupun sesi one on one. Karena setiap orang pasti berbeda. Harus dibuat secara personalisasi. Dan saat personalisasi ini, teman-teman harus bisa mendorong timnya untuk memberikan masukan ya, feedback, dan juga memberikan teman-teman juga harus memberikan respon terhadap feedback. Teman-teman bisa tanya, "Eh, menurut kalian eh, klinik ini bisa maju karena apa sih? Nah, tolong feedback terkait." Dan sebetulnya tim kita yang memang sudah bukan hanya engage teman-teman ya, almost engage pun dia sudah mulai memikirkan untuk menjadi bagian dari klinik kita. Makanya coba feedback. Di samping memang dari customer ya, kalau di akreditasi kan ada kotak saran, ada kalau di kita ada samudra harapan. Paling efektif sebetulnya ngobrol teman-teman ya, baik dengan tim maupun dengan pasien, dengan keluarga pasien. Minta feedback, minta masukan eh, untuk pengembangan ataupun perkembangan klinik kita. Yang tadi ya, personalisasi kita lebih personal ya, baik itu dengan tim karena perlakuan tiap-tiap orang berbeda, kesukaannya berbeda. Dia bergabung dengan kita bisa dari karena memang secara finansialnya ataupun memang dia pengen berkembang secara keilmuan ataupun dia memang pengen berbuat lebih ya, berbuat apa ataupun dia sesuai value-nya cocok nih dengan value kita, visinya cocok dengan visi kita, makanya dia
dia bergabung. Begitu juga dengan customer ya. Customer A berbeda dengan customer B. Kita buat lebih personal. Pendekatannya lebih personal itu membuat kita lebih engage dengan tim maupun dengan customer teman-teman ya. Kemudian kasih apresiasi. Apresiasi itu bisa berupa kita puji di depan tim kita yang lain saat forum pertemuan tim ataupun saat rapat ataupun berbentuk piagam ataupun hanya sekedar ucapan terima kasih ataupun feedback feedback yang apresiasi teman-teman ya. Feedback itu saya kasih apresiasi kerjanya kamu bagus. Jadi tim kita itu harus dikasih tahu mana yang baik, mana dan kita apresiasi, mana yang kurang baik yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, ini harus kita komunikasikan teman-teman. Yang kita nggak sesuai ekspektasi kita kasih tahu. Nah, banyak di antara kita karena kita memang orang Indonesia dengan rasa sungkan, nggak enak. Kalau orang Jawa ewoh pekewoh, agak sungkan negur ke tim, agak sungkan mengasih apresiasi ke tim. Ini coba dimulai dibudayakan, kasih kasih tahu. Kalau dia memang salah ya kasih tahu. Nah, ini tolong disampaikan, dimulai dibudayakan, dimunculkan di kita. Dan nah ini seperti saya sampaikan tadi, libatkan tim kita ataupun customer kita untuk yang tadi ya, minta feedback untuk bagaimana sih eh, membuat klinik kita lebih maju, lebih enak, maunya tim kita seperti apa, maunya customer seperti apa. Libatkan juga di kegiatan-kegiatan di kita untuk kayak outbound. Kalau teman-teman pengen ada bulu tangkis bareng, atau futsal bareng, ataupun sekedar makan-makan bareng, itu tolong dibuat. Kegiatan-kegiatan yang memang untuk bonding, untuk kebersamaan dibuat. Kalau untuk customer, teman-teman bisa buat seperti senam bareng-bareng. Kalau teman-teman ada prolanis ya buat. Ada mayor bareng, ada outing bareng. Terutama customer kita yang memang loyal ya teman-teman ya. Buat buat berikan apresiasi. Oke, next. Nah, ini ciptakan lingkungan kita yang memang positif. Saya sering sampaikan ibarat sebuah akuarium ataupun teman-teman punya kolam ikan. Kita berpikirnya bahwa supaya sehat ikan-ikan kita kasih makan ya. Saya punya di klinik saya ataupun di rumah dulu saya punya kolam ikan karena memang di klinik ya banyak banyak pasien segala macam sering ngasih makan ikan ya mungkin dari dia jajan ngasih makan. Karena banyak makanan ikan justru airnya jadi keruh teman-teman. Airnya keruh jadi mati. Jadi saya baru tahu bahwa memelihara ikan itu yang harus dipelihara bukan ikannya tetapi sebetulnya airnya. Airnya gimana caranya supaya jernih, supaya sehat, supaya jalan apa namanya ada oksigen, ada untuk muter saringan. Nah, sebetulnya airnya harus kita pelihara. Begitu airnya sehat, maka ikan-ikannya pun akan sehat. Begitu juga dengan klinik kita, dengan tempat kita kerja, tempat kita tinggal. Kalau kita buat lingkungan kita eh, tim kita di suasana di tim di karyawan kita itu suasana yang support, yang suportif, yang harmonis, ada bonding, ada entah itu makan bareng, ada main bareng. Jangan terlalu apa namanya ter, ini terkotak-kotak dengan pekerjaan teman-teman ya. Terkotak-kotak dengan ini. Apa yang kebutuhan dari tim kita, kita coba penuhi, kita support mereka. Begitu juga dengan customer kita ya. Kita buat lingkungan tempat kita nyaman ya, teman-teman ada tempat ruang tunggu yang nyaman, ada tempat bermain, ada coba ngobrol dengan customer ya. Kebutuhannya apa sih? Coba tanya ya teman-teman. Kalau Bapak Ibu kalau nunggu panggilan dokter lebih enaknya gimana Pak Ibu gitu loh. Kalau memang oh butuh tempat ngopi dok, nah, butuh tempat ngerokok dok. Kalau kopi nggak ada ngerokok nggak enak. Nah, ya, kalau itu jangan. Ya kita sediakan tempat kopi aja, jangan sampai ngerokoknya. Karena kita adalah kan lingkungan klinik ya teman-teman ya. Eh, kalau memang butuh tempat duduknya lah yang enak dok, yang sofa, ada mungkin ada majalah-majalah, ada TV. Nah itu dibuat tempat lingkungan kita yang nyaman. Kalau perlu ada
ada gambar-gambar, ada yang ramah anak, ada playground segala macam. Itu coba dibuat, kita bisa tanya customer kita, misalkan ada teman-teman ada ruang rawat inap, banyak yang berkunjung, terus banyak yang ngumpul di kamar. Mungkin aja kalau pasiennya cuma satu, mungkin nggak masalah teman-teman. Kalau tempat tidurnya dua, pasiennya dua ya, kenapa nggak kita sediakan tempat yang memang tempat ngumpul, jadi nggak mengganggu satu sama lain. Dibuat senyaman mungkin lingkungan kita, tempat kerja kita, ataupun tempat pasien kita berobat, berkunjung tempat kita jadi nyaman. Ini teman-teman harus buat interview, baik itu ke customer maupun ke tim. Nah, ini buat untuk tim, teman-teman jangan ragu untuk investasi di training, di pengembangan. Kalau teman-teman ada budget, latih tim kita untuk beri training-training dan jangan merasa rugi teman-teman untuk mengeluarkan budget investasi leher ke atas. Baik diri kita sebagai owner maupun eh, tim kita kebutuhannya gapnya di mana teman-teman pengen apa yang teman-teman inginkan, terus kita juga ngobrol dengan tim, nggak usah apa namanya, nggak usah ada ikatan ya. Kalau memang ada ikatan ya, ya dia harus paling nggak, contoh misalkan kita sekolahkan ataupun kita kasih training ya, paling nggak secara investasi kita sudah balik modal, dia bisa, contoh kita, oh kita ada mengelola ibu-ibu hamil nih, kita buat senam hamil, tapi nggak ada yang bisa ngasih trainingnya nih. Ya, oke, kita kita investasi bidan-bidan kita kasih training untuk belajar yoga hamil misalkan ya. Oh, tapi itu menjadi add value, kemudian berkembang yoga hamilnya ya, paling nggak ada obrolan ataupun ada omongan bahwa dia nggak boleh keluar ataupun hitam di atas putih, paling nggak entah 2 tahun, 3 tahun, jangan seumur hidup ya teman-teman ya, jangan seumur hidup. Kasihan teman-teman pun nggak selamanya juga bisa ikut dengan kita ya. Dia pasti punya mimpi juga teman-teman ya, punya mimpi yang kalau mimpinya masih bisa bareng kita ya alhamdulillah. Tapi kalau dia pasti punya mimpi lain ya, jangan kita paksa kita. Kalau kita pun dikurung, diikat juga, kita kan nggak mau juga teman-teman ya. Nah, ini ini untuk customer ya, teman-teman bisa manfaatkan ke tim juga, teman-teman bisa manfaatkan teknologi. Sebetulnya intinya untuk mempermudah ya, untuk mempermudah tim kita untuk pekerjaan, apalagi dengan ada rekam medis elektronik, ada data yang bisa kita manfaatkan, kemudian untuk absen misalkan ya, ataupun kalau buat customer ada teknologi CRM ya, untuk ini salah satu, kalau saya bilang sebetulnya ini sebetulnya salah satu after sales dari customer experience teman-teman. Jadi setelah mereka mendapatkan layanan di tempat kita, entah itu rawat inap, entah itu mendapatkan tindakan, hitan, apakah itu di apa namanya di scaling misalkan, ditanya setelah 2 hari, 3 hari, tanya gimana kabarnya, bagaimana pengobatannya, seminggu setelah, kalau sebulan sekali ya diingatkan sudah scaling belum, kalau hitan misalkan seminggu lagi udah sehat belum, oh, udah minum obat belum, obatnya diminum nggak, ditanya, dibuat relationship ya teman-teman ya. Dibuat relationship. Kalau relationship kita bagus dengan tim, bagus dengan customer, itu membuat dia akan bangga. Kalau tim kita akan bangga, dia menjadi bagian dari kita. Kalau customer dia akan, kalau orang Jawa bilang getuk tular ya, word of mouth, akan cerita ke kerabatnya, ke tetangganya, untuk supaya oh enak di sana pelayanannya, baik, ramah, untuk balik lagi ke klinik kita. Dan ini yang membuat repeat order, dia akan balik lagi kalau dia mendapatkan layanan yang ramah ya dari kita, terbentuk relationship-nya teman-teman ya. Oke, kesimpulannya teman-teman bahwa ini kalau ada engage kita dengan tim kita, maka muncullah retention. Retention itu teman tim kita akan stay, dia tidak akan keluar masuk ya. Begitu juga kalau tim kita sudah engage juga, itu memberikan layanan ke customer pun akan ramah, akan tim kita akan memberikan totalitas ya ke pasien ya, nggak usah disuruh, produktivitasnya pun akan meningkat tim kita dengan
customer kita mendapatkan pengalaman yang baik pun, dia akan memberikan preferensi, dia akan merekomendasikan klinik kita untuk ke kerabatnya, ke timnya, ke semuanya. Nah, begitu customer experience-nya muncul, ada repeat order, pasiennya loyal, dia merekomendasikan klinik kita, layanan kita ke tetangganya, ke kerabatnya. Tim kita juga produktif karena sudah engage tadi, maka bisnis kita akan perform, teman-teman. Akan growing, dia akan tumbuh, teman-teman. Akan growing, akan profit. Itu, teman-teman ya. Jadi, kuncinya yang saya bilang tadi adalah bagaimana kita membuat engage dengan tim kita, membuat customer kita juga engage dengan tim kita jadi engage, customer kita engage dengan customer experience itu, maka bisnis kita akan perform. Nah, klinik yang hebat ini bukan hanya tentang siapa yang punya promosi yang terbaik, bukan banyak S-nya, bukan banyak promonya, kita mengeluarkan budget marketing yang besar, tapi siapa yang bisa menciptakan pengalaman ya, pengalaman yang berkesan buat bukan hanya ke pasien tetapi ke tim. Nah, ini kalau ke tim sudah baik, engage-nya sudah baik, ke customer juga baik juga, engage-nya, relationship-nya terbentuk, maka klaim kita insya Allah akan tumbuh, dia akan hebat, teman-teman. Teman-teman tidak usah khawatir, dia akan tumbuh dengan sendirinya. Begitu, teman-teman. Terima kasih sudah berbagi, teman-teman. Teh Nabila. Oke, terima kasih dok materinya. Kebetulan ini sudah banyak pertanyaan masuk ya dok ya. Kita masuk ke sesi diskusi. Oke. Ini dari Dr. Saraya dok, izin bertanya bagaimana untuk bisa meningkatkan kunjungan pasien baru dok yang datang rata-rata pasien lama. Di tempat praktek saya jalan kedua, klinik atau praktek mandirinya banyak, jaraknya hampir 150 meter. Promosi bagaimana yang bisa dilakukan? Eh, Dokter Suraya, berapa persen antara kedatangan pasien baru dengan pasien lama? Sudah pernah ada dihitung belum? Yang pasien baru berapa, yang pasien lama berapa? Kalau dihitung secara ini sih nggak dok, paling kalau misalkan misalkan dalam satu hari itu misalkan dari 10 pasien gitu ya dok ya, pasien barunya paling tiga, nah sisanya pasien lama gitu dok. Sehari pasien berapa, dok? Maaf. Pasien sehari sekitaran 10 sampai 15 dok. Pasiennya 3, berarti oke. Sebetulnya itu udah bagus, dok. Pasien sebetulnya Hmm. tandanya tandanya klinik kita berkembang adalah justru banyaknya repeat order, dok. Repeat order itu sebetulnya pasien lama. Nah, Hmm. cuma pasien yang di kita ini, pasien lama kita, pasien yang sudah datang ke kita buat servis yang baik. Nah, nanti pasien-pasien lama ini akan, yang tadi saya sampaikan, dia akan, kalau klinik kita membuat pengalaman pasien yang datang ke kita menjadi berkesan, baik itu dari keramah tamahannya kita, tim kita, Iya, sembuh. Kalau sembuh udah pasti dia, dok. Kalau sembuh itu udah pasti. Kalau sama iya, dengan iya. kita ke restoran, ke pasar harus pasti enak. Nah, Ya enak yang pasti ya. membuat customer itu balik lagi ataupun menceritakan pengalamannya ke orang lain karena suasananya ya, dia mendapatkan pengalaman yang baik, ya dok ya. Nah, pengalaman Iya, baik ini yang harus dokter coba ngobrol dengan tim, dengan customer, maunya mereka apa, kebutuhannya, need and want-nya mereka apa, dok. Nah, kalau mereka sudah mendapatkan pengalaman yang baik, baru dia akan cerita ke orang lain, baru muncullah pasien-pasien baru. Jadi sebetulnya oke dok. Sebetulnya, dokter jangan fokus bagaimana saya bilang tadi ya, mengakuisisi Hmm. untuk mendapatkan pasien baru. Tetapi pasiennya sudah ada di bidangnya, dok. Dokter Di ada, maintenance gitu ya. ya betul, dok. Dokter ada rekam medis elektronik, dok. Ada Nah, dok. itu kan ada data, dok ya. Ada data yang bisa kita Hmm. olah. Ada data pasien, ada data kunjungan, ada data Iya, alamat, ada data iya, nomor WA atau telepon. Coba iya dok. dokter dari 10-15 pasien ini setelah 2-3 hari mendapatkan layanan di tempat dokter, coba dokter japri. Bisa Oh gitu lewat dok. dokter ataupun Hmm. lewat timnya.
tanya Lewat admin gitu kabarnya, ya, Dok. Ya? gimana hasil pengobatannya. Itu dulu dibangun, Dok. Oh ya, Jadi ya, pelayanan Dok. after sales namanya Customer Relationship Management. Ditanya kabarnya, Oh, apalagi dokter bisa ngasih kalau ada data ulang tahunnya nih, Dok. Kan dokter tahu nih, oh, kasih ucapan ya. selamat ulang tahun. Oh, iya, 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 Dok. Iya, iya. Nah, Nggak itu kepikiran sih, Dok. ah, di situlah ada engage nanti, Dok. Dibentuk relationship. Wah, itu baru dia dapatkan wow. Oh, Waduh, ini sedikit cerita, Dok, ya. Di klinik ada iya, kita iya, juga. Ini tugasnya Teh Nabila sebetulnya. Sering iya. memberikan CRM ya, sering memberikan kadang-kadang ucapan karena pasien kita sudah banyak, kita pakai mesin, Dok, ya. Jadi Oh, di ya. broadcast gitu, di broadcast. Jadi ada yang ini pasien lama, Dok, datang ke Iya. ketemu di kebetulan pasien prolanis, kita minta prolanis, datang ngobrol-ngobrol, Dok. Baru seumur-umur saya dapat ucapan selamat tahun. Anak saya aja nggak pernah mengucapkan selamat tahun selain dari klinik keluarga. Nah, itu kan wow bagi dia, Dok. Begitu Oh, iya, Dok. dia Benar, wow, betul. wow experience, dia mendapatkan wow surprising, dia akan engage, Dok. Dia akan loyal, dia akan kemana-mana, Dok. Habis itu Berarti dia lebih lebih ke emosi ya, Kak, ya, Dok. Maksudnya kita betul, melibatkan. Dok. Yang tadi Oh, ya dengan Maslow tadi. Maslow itu sebetulnya baik yang level tertinggi itu emosi, Dok. Baik ke tim maupun ke customer. oh iya. Siap-siap, Dok ya. Dok. Ya, Itu iya, buat iya, dokter eh, coba ngobrol ya, ngobrol dengan pasien, buat ikatan dengan pasien. Kalau perlu, Dok. Dok, kalau dokter ada rekam medis elektronik, langsung sebut namanya, Dok. Pagi Pak Bu Soraya, gimana? Jadi jangan Pak Bu, tapi sebut nama aja. Itu dokter kan tak tahu nih manggilnya siapa nih. Tegur, Oh sampaikan. iya. Apalagi kalau udah kenal ya, udah pasien lama itu lebih Ya, katanya udah kenal ya. Biasanya kalau juga. yang, iya betul. Gitu ya, Dok. Iya, iya siap-siap Dok. Buat masukannya terima kasih banyak Dok. Insight baru nih Dok. Jadi jangan jangan fokus ke kompetitor, Dok. Jangan fokus biarin orang mau buka di sebelah kita pun, kita nggak usah takut. Karena dokter sini apa maksudnya jaraknya tuh deket-deketan gitu Dok, dan ya memang sih emang rezeki sih masing-masingnya. Cuman ya kadang-kadang Nah, deket-deket banget gitu. Kadang-kadang ada yang sebelah beda 5 rumah, beda 5 rumah ya, berarti itu dokter juga sama. Di sini Dok, kalau lumayan dan kalau dokter sudah 10-15 pasien, itu dibina aja, Dok. Jadi data dokter punya data, ada database pasien dokter, dokter bina, dokter japri, dokter kelola eh, bukan hanya pasien yang yang udah lama. Gimana Bu kabarnya? Kan dia sudah lama nggak berkunjung, disapa. oh ya Dok. Ya, Ya, iya, atau betul, apalagi betul. yang baru berobat, yang baru 3 hari, baru seminggu. Itu Oh coba iya iya. coba dokter sapa-sapa. Kalau memang datanya masih dikit, pakai Japri sendiri-sendiri, Dok, dengan tim dokter, tanya Iya iya. kabarnya, itu, Dok. Nah, Oh, iya. itu namanya after sales, Dok. Data itu sebenarnya yang Oh, harus dimanfaatkan dari teman-teman semuanya untuk CRM ya. Jadi kalau dengan begitu relationship-nya terbentuk, ikatannya terbentuk kita dengan customer, dia nggak akan lari ke sebelah, Dok. oh, iya iya iya. Betul betul Dokter, betul. Dok, dokter Iya iya. mau beli mangga, ada toko mangga, toko buah, kanan sebelah, 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 sebelah. Tapi dokter kenal sama Teh Nabila yang jualan mangga. Dokter mending sebelah atau ke Teh Nabila? Iya kata Nabila sih kena. Iya iya betul betul. Yes. Iya iya. Iya, Dok. Jadi Iya siap siap dibentuk siap. dulu relationship-nya. Kalau udah kenal, dia akan kemana-mana, Dok. Apalagi udah dokter kenal sama dia ya. Bu Soraya, Teh Nabila, gimana kabarnya? Sakit apa sekarang? Iya iya betul 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 Dok. Iya siap siap. Iya, ini masukan baru nih Dok. Karena nggak kepikiran sih Dok mau apa sih, kayak mau japri gitu-gitu nggak kepikiran, ngucapin itu juga nggak kepikiran sih Dok. Ya, maksudnya Ya, mungkin fokusnya jadi ke eh, apa kayaknya kayaknya yang saya lihat tuh kayak pasiennya ya pasien saya yang emang udah lama gitu Dok, pasien-pasien lama kayak kok pasien barunya kok sedikit gitu. Saya justru di situ Justru setelah pasien-pasien saya lama itu yang nanti akan bercerita terkait pelayanan di klinik kita, Dok. Jadi fokus yang di kita aja, Dok. Nggak usah lihat
Nggak usah lihat rumput tetangga, Dok. Memang lebih hijau, tapi Iya, sintetis itu, Dok. betul, 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 Dok. Siap, Fokus ke siap. kita aja, fokus ke kita aja, Dok. Itu, Dok ya. Iya, siap, siap, Sukses, Dok. Dokter Makasih Soraya. banyak, Dok, masukannya, Dok. Siap, Dok. Sama dok. Kita lanjut ya dok ya. Dari pertanyaan dari Ibu Asma, izin bertanya bagaimana membangun engagement dengan dokter-dokter yang bukan hanya praktek di kita, sehingga waktunya sangat terbatas, katanya dok. Nah, ini memang PR, Dok ya. Dokter Asma. Membantu educate dengan dokter-dokter yang bukan hanya di praktek di kita. Memang eh, ini saya baru cerita salah satu yang membuat saya terlambat, teman-teman. Mohon maaf tadi kita kita ada kumpulan tadi sebetulnya dengan tim-tim dokter juga, tim dokter gigi dengan tim gigi. Ya kebetulan ada dokter yang resign juga karena dia memang jauh tinggalnya di Bogor. Ya pas datang ke sini kita buat kumpulan, terus kemudian kita makan bareng tadi sore, berlanjut ke karaoke tadi, berlanjut ke karaoke. eh, jadi memang sengaja kita liburkan layanan gigi, kita off-kan hanya untuk makan dan karaoke, teman-teman. Nah, dengan bonding itu, teman-teman, itu sebetulnya salah satu bentuk kita engage dengan teman-teman dokter. Maunya mereka apa? Mereka maunya makan, ngumpul. Ah, ya udah kita buat makan, karaoke bareng, kita buat olahraga bareng. Eh, Bukan hanya ke dokter ya. Kalau dokter mungkin ya karena waktunya terbatas ya kita buat atur setting waktunya kita bisa ngumpul bareng ya. Syukur-syukur ya ya di waktu kita memang makan itu nggak bahas kerjaan, teman-teman ya. Ya rapat tetap ada, kita buat rapat bulanan tetap untuk evaluasi, untuk masukan segala macam, tetapi yang untuk bonding, untuk membuat engage itu ya memang kita buat aja apa namanya ya kegiatan-kegiatan yang memang di luar kerjaan, teman-teman ya. Kayak karaoke, entah itu olahraga bareng, bulu tangkis bareng. Kita buat aja untuk memang atau makan-makan bareng. Saya rasa kalau kalau ada makan gratis, saya rasa semua orang juga mau, Dok ya. Gitu ya, Teh Nabila ya. Itu Dokter Asma mungkin bisa membantu ya. Ya, memang kita harus setting bareng waktunya bareng-bareng ya. Gimana masing-masing dokter itu bisa bisa ngumpul bareng. Gitu, Teh. Oke, kita lanjut ya dok ya ke pertanyaan selanjutnya. Lumayan panjang nih pertanyaannya dari dokter Gigi Fuad. Izin bertanya, saya punya klinik praktek mandiri dokter gigi yang saya kelola sendiri. Ada asisten perawat gigi. Pasien sudah mulai berkembang dan kadangkala tidak tergarap maksimal karena kadang terlalu banyak dan keterbatasan tenaga saya. Pagi saya di puskesmas. Nah, izin bertanya dok, bagaimana cara membuat tim minimal tim kita terdiri dari apa? Yang kedua, bagaimana cara kolaborasi dengan dokter gigi lain yang membuat pasien kita mau dilayani dokter gigi lain, tidak hanya mencari kita. Yang ketiga, bagaimana cara membuat engagement dengan dokter gigi rekanan supaya kerasan di tempat kita dan mau bersama-sama mengembangkan klinik, katanya dok. Nah, ini teman-teman pertanyaan bagus dari eh, Dokter Fuad. Dokter Fuad ya, teman-teman. Teman-teman kalau pengen kliniknya berkembang, bisnisnya berkembang apapun itu, sebetulnya teman-teman harus membina tim. Ya kalau klinik ya berarti ya palingnya teman-teman harus memang kerjasama ya. Ajak teman-teman yang tadi sampaikan ya, teman-teman yang mau berkolaborasi dengan kita, yang satu visi, satu value, ya. Baik itu tim yang di di entah itu perawat, entah itu bidan, termasuk dokter yang tadi kasusnya dokter Fuad ini adalah dokter gigi ya. Ya coba ngobrol aja, Dok. Kalau masalahnya teman-teman, kalau kita kan usia kita pekerjaan kita ada umurnya, teman-teman ya. Seperti usia saya aja sekarang, usia saya udah 50 tahun, sudah malas praktik nih, Dok, apalagi dokter gigi ya. Saya sudah bisa membayangkan, tadi pun ngobrol-ngobrol dengan dokter gigi, ada ya cerita lucu-lucuan, ada perawatnya sampai pingsan karena waktu itu pasien banyak saat puasa sampai pingsan-pingsan segala macam. Jadi cerita lucu, teman-teman ya. Coba teman-teman ngobrol ya, ngobrol, tentukan visi dan value-nya tadi saya sampaikan ya. Ngobrol bareng, tentukan visi bareng, ajak kolaborasi bareng, teman-teman. Jadi pun jangan awalnya memang kita agak berat melepas jam praktek kita berbagi dengan dokter lain. Awalnya saya juga begitu, teman-teman. Pasien saya waktu itu pagi 70 pasien, teman-teman. Saya sampai ada 2 ruang, saya bolak-balik tuh dari satu ruang ke ruang lainnya.
Sampai satu waktu saya udah karena memang memang capek dan kadang-kadang emosi teman-teman ya, bukan hanya tim yang kena marah juga sesi edukasi ke pasien pun jadi berkurang. Jadi kualitasnya jadi berkurang teman-teman. Sampai ada pasien marah-marah segala macam. Akhirnya saya bilang, aduh nggak bisa nih, saya harus cari dokter lain, saya bilang gitu. Saya harus minta bantuan, saya udah give up. Akhirnya ya memang butuh proses teman-teman ya untuk hiring tim ya. Nah, cari sana cari sini, buka loker, kemudian ada yang lamar kita, dan itu dia wawancara ya. Nah saat wawancara itu memang ya tadi ya tentukan visi dan eh, value-nya bareng-bareng, gimana caranya supaya mau berkembang bareng, mau kolaborasi, supaya tim kita mau mau berkolaborasi bareng eh, bareng-bareng ya. Tentukan visi yang bareng-bareng, kita kembangkan klinik kita bareng-bareng. Sekarang malah setelah banyak dokter yang masuk, saya pelan-pelan mulai mulai melepaskan praktek saya. Ya masih sekali-kali praktek, tetapi dengan begitu klinik kita makin berkembang teman-teman. Memang jasanya kita berkurang teman-teman, tapi kita jadi lebih waktunya lebih luang, lebih fokus ke yang lainnya. Ini jadi lebih berkembang, entah fokus ke pasien, ke marketing, ke yang lain-lainnya teman-teman ya. Nah, memang kalau membuat kolaborasi itu ya memang harus punya visi dan value yang sama dok ya. Memang yang mau berkembang bareng, mau membentuk klinik kita bareng-bareng, tumbuh bareng-bareng dan jangan segan untuk share profit memang dok. Dalam artian memang harus berbagi ya. Sama yang tadi basic need-nya rata-rata di jasa dokter, dokter gigi di luar berapa, take home pay-nya berapa. Nah, itu yang harus disepakati bareng-bareng. Itu mungkin dok, dokter Fuad. Kerasan ya sama dok ya. Tadi yang sudah saya sampaikan ya kebutuhannya dia apa, eh, need and want-nya tim kita, dokter kita apa, coba kita penuhi, kita support dan secara basic need-nya, secara dia perkembangan dianya. Kalau memang sudah lama bahkan sudah lama sudah berkembang bareng, bahkan sudah engage, sudah value udah sama, sudah kalau perlu kita share profit pun nggak masalah dok. Dalam artian share saham segala macam seperti itu ya. Ini gambaran saya supaya memang kita bisa mengembangkan klinik kita bareng-bareng. Dalam artian apa kebutuhannya dia, keinginan dia seperti apa, tim kita. Ini berlaku untuk semuanya, bahkan untuk teman-teman dokter. Gitu Dokter Fuad, semoga bisa memberikan jawaban. Kalau masih belum boleh boleh tanya lagi dok. Oke, kita next dulu ya dok ya. Pertanyaannya masih banyak nih. Dari Dokter Ana, dok izin bertanya, bagaimana cara memulai komunikasi yang baik jika karyawan ingin memberikan masukan atau menyampaikan keluhan ke atasan, agar tidak menimbulkan prasangka buruk? Oke, Dokter Ana, makasih dok. Kuncinya tadi ya dok ya, memang buat glue engage ya, buat dulu supaya tim kita ini tidak sungkan. Pasti tim kita tuh kadang-kadang kan kesel ya, kadang kesel, kadang pengen memberikan usulan, ngasih masukan, kadang-kadang kerja ngedumel padahal nggak sesuai dengan dia gitu loh. Kalau kitanya sudah dekat, kayak dokter Ana sudah dekat dengan saya, misalkan dengan dokter Ana sudah dekat dengan Nabila, dia kalau sudah dekat, sudah main bareng, ngobrol bareng, dia nggak akan sungkan untuk ngobrol. Kita negurnya pun enak, tim kita pun ngasih masukan ke kita pun enak, kita pun tanya apa kebutuhannya, kita support dia, jalan bareng, makan bareng. Nah itu akan timbul komunikasi lebih enak dok. Dia bisa ngeluh juga ke kita, menyampaikan keinginannya. Lebih bagus lagi one on one. Awalnya mungkin awkward ya dok ya. Apa namanya? Apa awkward tuh apa ya? Sungkan, nggak enak. Kayak tapi lama-lama ya kadang-kadang saya pun kadang-kadang kalau manggil tim, manggil teman-teman, manggil Teh Nabila segala macam, kadang-kadang ini apa nih? Ada salah apa saya? Perasaan teman-teman gitu ya. Tapi lama-lama setelah setelah kita sering ngobrol, ya udah biasa aja gitu loh. Bahkan kadang mereka japri sendiri, Pak pengen ngobrol, pengen ketemu, pengen ngopi-ngopi misalkan. Dia japri sendiri, ya memang hanya untuk ngobrol, ngasih masukan, ngasih kendalanya dia gitu loh. Gitu dok ya. Malah mereka akan ya kayak yang tadi ya kita buat bonding bareng dulu teman-teman. Buat entah itu olahraga bareng, makan bareng, mayor bareng, mungkin karaoke bareng kayak tadi ya. Itu lama kalau udah deket dia nggak sungkan lagi. Terutama teman-teman dokter ya, teman-teman dokter pun sama sih.
Gitu ya, Dokter Ana, semoga membantu. Ya, Dok. Satu pertanyaan terakhir, Dok. Dok, izin bertanya, dokter kan sudah lama buka klinik. Pernah nggak, Dok, ada oknum yang ingin merusak klinik dokter dengan membuat isu jelek sehingga ada sidak dari polisi dan lain-lain? Itu bagaimana menyiasatinya, Dok? Apakah perlu klinik memiliki humas atau pengacara atau bagaimana, Dok? Itu udah pasti resiko ya, teman. Ini dari, oh, nggak ada namanya ya, Teh Nabila ya. Sudah resiko, bisnis apapun pasti ada risikonya, teman-teman. Kita yang penting kita membuat mitigasi risiko. Yang penting pertama, secara legal kita sudah aman, Dok. Baik itu secara perizinan, secara keamanan, secara pajak. Ini jangan-jangan lupa, teman-teman. Pajak pun teman-teman jangan abaikan ya. Secara lingkungan pun kita hubungan dengan lingkungan pun baik. Ini harus teman-teman harus eh, jaga secara legalitasnya, teman-teman harus, contoh contoh kecil adalah, contoh kita kalau kalau sekarang dengan peraturan Cipta Kerja ada SLF, standar layak fungsi, ada IMB, ada pajak bumi bangunan, ada terkait UKL, SPPL segala macam untuk DLH ya teman-teman ya. Ada misalkan ada lalin segala macam. Ini teman-teman harus penuhi. Karena ini salah satu kunci mereka akan pintu masuk ya teman-teman ya. Nah, kalau ini secara legalnya teman-teman sudah penuhi semuanya, secara limbahnya, ini teman-teman harus pikirkan ya. IPAL-nya harus ada, kerjasama dengan pihak ketiga terkait pembuangan limbahnya, limbah medis terutama sudah ada, teman-teman limbah domestiknya kemana, kerjasama dengan siapa, ini harus legalnya harus ada. MOU-nya hitam di atas putihnya harus jelas, teman-teman. Kalau sini udah jelas, teman-teman, eh, baru kalau ada entah itu sidak, dari contoh terkait obat-obatan BPOM biasanya. Kemudian dari Pamong Praja bisa polisi segala macam terkait perizinan biasanya teman-teman bersama dengan dinas kesehatan. Nah, kalau teman-teman baik, insya Allah aman dok. Yang kedua, teman-teman juga membuat hubungan yang baik juga dengan lingkungan sekitar. Baik itu mulai dari RT, RW, lurah, camat, dengan puskesmas, dengan pemerintahan ya, baik itu dinas kesehatan atau dengan organisasi profesi, dengan ID, dengan Asklin. Ini tuh Pak, teman-teman keluar membuat. Nah, salah satu tugas dari kita sebagai owner klinik di samping memang praktek, teman-teman adalah ini. Makanya kalau teman-teman sudah sibuk dengan prakteknya, kadang-kadang hal-hal ini yang tidak diperkirakan sama teman-teman. Baik itu secara perizinan, secara manajemen. Nah, ini nggak lupa gitu loh. Karena kita udah capek praktek gitu loh, teman-teman. Makanya itulah teman-teman perlunya teman-teman membuat tim di bawahnya teman-teman, membuat teman-teman share dengan dokter lain untuk sama-sama mengembangkan kliniknya. Nah, teman-teman mulai mengurangi. Nah, kalau teman-teman sudah besar, ini teman-teman yang manajerial ini harus teman-teman pikirkan. Ada 4 teman-teman kunci ya teman-teman ya. Pertama yang tadi ya, yang di samping memang kultur menjadi basic, SDM teman-teman harus urusi. Kalau teman-teman sudah timnya sudah terutama udah di atas 30. Kalau mungkin di bawah 30 mungkin teman-teman sudah bisa masih bisa engage ya, ketemu langsung. Kalau udah punya 30, kalau di atas teman-teman di atas 50 teman-teman harus punya HRD. Yang kedua adalah operasional sistem, baik itu perizinan, baik itu legal, baik itu biasanya di tim HRD juga di secara administrasinya teman-teman harus 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 bagus. Baru teman-teman mikirkan marketing, baru kemudian keuangan, keuangan termasuk pajaknya teman-teman pikirkan. Itu teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan jangan bukan hanya ngurusi praktek aja kita sebagai dokter, tetapi juga hal manajerial. Kalau kliniknya teman-teman sudah mulai besar, coba pikirkan secara manajerialnya. Fundamental bisnisnya teman-teman harus pikirkan. Itu Teh Nabila, kayaknya ada satu pertanyaan terlewat ini, Teh Nabila dari Dari Dokter Reza dokter. kayak. Iya betul nih. Oke, maaf ya dok ya. Izin bertanya dok, bagaimana cara mengetahui tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kita untuk perbaikan ke depannya? Pertanyaan bagus dari Dokter Eza. Pertama, paling gampang dok adalah dokter cuma ngobrol dengan pasien. Ini paling gampang dan paling kuat sebetulnya. Cuma teman-teman selalu jarang ngobrol ya. Makanya salah satu tugasnya kita adalah ngobrol dengan pasien. Yang dokter cari adalah need and want-nya dia apa. Terus minta masukan. Ya, bagaimana? Yang kedua, ada namanya Net Promoter Score, dok. Yaitu
Dari Pak, Bu, dari 1 sampai 10, kalau Ibu bagaimana Ibu bisa mau nggak Ibu merekomendasikan klinik kita? Contoh kliniknya Dokter Reza, klinik kalau klinik saya klinik keluarga lah. Dari 1 sampai 10, kalau 9 atau 10 merekomendasikan berarti berarti timnya ataupun pasien kita udah puas. Ya, itu Net Promoter Score. Kemudian ada lagi eh, interview pasien tadi, Net Promoter Score. Kemudian ada survei, survei kepuasan pasien. Entah itu lewat kuesioner dan segala macam, itu salah satunya itu dok. Ada beberapa penilaian, tapi paling gampang saya interview yang kita kerjakan adalah interview pasien, dok, pain gain-nya apa, kemudian need and want-nya apa, kemudian ya tadi net promoter score. Kalau biasanya kita taruh di entah itu di kasir atau di penyerahan obat. Pak, Bu, dari 1 sampai 10, tapi kadang-kadang kalau pasiennya banyak agak susah. Makanya yang kita kerjakan adalah dengan ngobrol dengan pasien ya, Dok. Itu Dokter Reza. Itu teman-teman semuanya. Ada lagi Teh Nabila atau teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa open mic, bisa open kamera, boleh kalau masih ada. Baik, rekan-rekan, kalau masih ada yang ditanyakan, silakan langsung di kolom chat atau open mic-nya. Cukup ya kayaknya ya. Sudah Ya, cukup. Oh, masih ada nih, Dok, dari Pak Bambang. yang Izin terakhir ya. bertanya, Dok. Kalau misalkan jadwal praktek dokter jam 8 sampai jam 12, sebaiknya tutup pendaftaran jam berapa ya, Dok? Soalnya suka ada pasien di jam-jam rawan kurang 3 menit, katanya, Dok. Kalau memang jam 8 sampai jam 12, Pak Bambang ya ya kita jam 12 ya buka. Karena kalau kita jam kurang 3 menit masih jam 8 kurang, contoh tutup jam 8 malam ya. Jam 8 malam kurang 3 menit ya datang ya terima, Pak. Cuma makanya kadang-kadang kuncinya di dokter ya. Kadang-kadang dokternya sudah capek, udah malas. Nah, ini harus ditegaskan di MOU ataupun di basic need-nya, di kulturnya, di peraturan, di frame bahwa ya sebelum jam 8 ya harus diterima gitu loh. Kalaupun kalaupun nanti kalau nggak pastinya akan komplain. Loh, pasti jam 8 kok udah ditutup gitu loh. Ya cuma disampaikan ke dokternya, ke tim kita bahwa ya lain kita jam 8. Makanya memang agak mundur dikit. Entah itu jam setengah 9 tutupnya. Begitu juga dengan kalau kita buka jam 7, misalkan jam 7 pagi kita buka, jam setengah 7 tim kita udah datang untuk persiapan sebetulnya. Jadi begitu jam 7 buka, itu udah langsung dilayani. Bukan dokternya pun udah datang jam 7 gitu loh. Bukan jam 7 buka, tetapi tim kita datangnya jam 7 juga. Begitu buka ya sama-sama dengan pasien. Begitu kita buka ya belum bersih-bersih, belum apa segala macam. Jadi di jam kerjanya tim kita pun harus ditentukan ya Pak Bambang ya. Kalau buka jam 8 pagi ya harus jam 8 setengah 8 ya harus buka. Karena begitu jam 8 buka ya kita harus komitmen dengan apa yang sudah kita janjikan ke pasien. Kalau di tim ya kita komunikasikan aja dengan tim terutama dengan dokternya. Yang dokternya kadang-kadang yang agak susah. Udah jam 8 malam nih tutup nih udah capek nih udah. Dari tadi pasiennya udah 200 misalkan. Nah, ini harus dikomunikasikan. Gitu Pak Bambang, terima kasih Teh Nabila, terima kasih teman-teman semuanya atas kalau ada yang mau didiskusikan di grup juga boleh teman-teman boleh nanya, silakan didiskusikan di grup. Ada pertanyaan-pertanyaan terkait apa kendala di teman-teman. Kita ketemu lagi di minggu depan mungkin dengan Dokter Rahman. Iya. Oke, kalau rekan-rekan masih ada yang mau ditanyakan, bisa langsung di grup Mentor Klinik atau bisa belajar juga melalui sosial media kami. Ada Instagram Mentor Klinik dan YouTube Mentor Klinik juga. Kita tutup Zoominan malam ini. Semoga rekan-rekan bisa mengaplikasikan ilmu dan insight yang sudah diberikan Dr. Yusuf. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Bila dan Dr. Yusuf pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sampai bertemu Rabu Terima depan. kasih teman-teman. Assalamualaikum. Izin live ya. Nah.